Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita belajar lagi ya tentang ilmu pengetahuan alam dengan materi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yuk teman-teman, kita belajar bersama ya. Setiap makhluk hidup, termasuk hewan, pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Makhluk hidup itu ada 3 ya teman-teman, manusia, hewan, dan tumbuhan. Pertumbuhan pada hewan ditandai dari bertambahnya ukuran seperti tinggi, berat, panjang, serta bentuk tubuh yang sifatnya tetap dan irreversible, yaitu tidak dapat balik ke kondisi semula. Sedangkan perkembangan yaitu proses perubahan bentuk organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Contohnya, pematangan sel-sel tubuh sehingga dapat berkembang biak. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan dan ada pula yang tidak mengalami perubahan di setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk, sedangkan ametamorfosis adalah daur hidup hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya. Pernahkah kamu mengamati perkembangan hewan yang ada di sekitarmu, seperti kucing, ayam, atau hewan yang lainnya? Nah, ini adalah gambar daur hidup ayam. Siapa yang pernah melihat ayam? Nah, ayam ini bertelur, lalu telurnya dierami oleh induknya selama 21 hari. Lalu telur itu akan menetas. Saat menetas, keluarlah anak ayam. Biasanya berwarna kuning ya, teman-teman. Lalu anak ayam ini nanti akan menjadi lebih besar dan menjadi ayam dewasa lagi. Dan akan seperti itu siklus atau daur hidupnya. Nah, kalau ini ada yang bisa tebak? Hewan apa? Ya, benar. Ini adalah kura-kura. Nah, kura-kura ini juga hampir sama daur hidupnya seperti ayam. Jadi, kura-kura dewasa ini bertelur, lalu telurnya itu akan dikubur di dalam pasir. Selanjutnya akan menetas menjadi kura-kura kecil. Lalu kura-kura kecil ini tumbuh menjadi kura-kura yang lebih besar, yaitu remaja, dan selanjutnya akan menjadi dewasa seperti induknya sebelumnya. Dan akan kembali lagi nantinya kura-kura tersebut yang dewasa akan bertelur. Nah, siapa yang tidak tahu hewan ini? Hewan ini sering sekali ada di lingkungan kita. Ya, ini adalah kucing. Daur hidup kucing dimulai dari kucing dewasa yang melahirkan anak kucing. Biasanya lebih dari 1 ya. Lalu, anak kucing ini tumbuh menjadi kucing muda. Dan selanjutnya kucing muda tersebut juga tumbuh menjadi kucing dewasa. Dan ketika dewasa akan berkembang biak lagi dan melahirkan anak kucing. Begitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Yap, benar sekali, ini adalah nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari nyamuk yang bertelur di air, di genangan air, di air yang menggenang di botol. Jadi teman-teman, kalau ada genangan air di sekitar kalian, tolong dibuang ya agar tidak menjadi sarang nyamuk. Lalu telur ini selama 2 hari akan menetas menjadi larva. Biasanya kita sebut jentik nyamuk. Lalu kurang lebih 5-10 hari jentik nyamuk ini akan berubah menjadi pupa. Pupa ini adalah fase yang menyempurnakan bentuk tubuhnya. Jadi di sini dia akan beristirahat, tidak makan, tidak minum, tapi merubah
tubuhnya seperti itu. Dan setelah semua sempurna, maka akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, ini adalah contoh hewan kedua. Benar sekali, ini adalah daur hidup dari kupu-kupu. Biasanya kupu-kupu bertelur di mana, teman-teman? Ya, benar sekali, di daun-daun ya. Makanya biasanya banyak yang warnanya putih-putih tuh di daun. Nah, itu adalah telur dari kupu-kupu. Lalu nanti akan menetas menjadi ulat. Ulat tersebut akan makan daun-daun tersebut untuk membuat dirinya memiliki banyak energi. Setelah itu akan berubah menjadi kepompong. Selama fase kepompong ini dia tidak makan lagi karena sudah makan ketika menjadi ulat. Di fase kepompong adalah fase menyempurnakan tubuhnya. Setelah sempurna, ia akan berubah menjadi kupu-kupu. Masya Allah ya teman-teman, dari ulat bulu bisa berubah menjadi kupu-kupu. Indah sekali ya. Nah, itu adalah kuasa dari Allah. Nah, ini adalah daur hidup dari apa? Dari katak ya teman-teman ya. Nah, katak dewasa akan bertelur biasanya di perairan atau menempel di daun atau di dinding kolam seperti itu. Lalu telur tersebut akan menetas menjadi kecebong. Kecebong banyak sekali ya teman-teman ya. Kecebong ini bernafasnya seperti ikan, masih menggunakan insang. Lalu setelah itu ekor kecebong ini akan bertambah panjang dan lama-kelamaan juga akan tumbuh juga kaki belakangnya teman-teman. Lalu setelah itu ukurannya akan bertambah besar dan tumbuh pula kaki depannya. Lama-kelamaan ekor tersebut akan memendek dan jadilah katak muda. Nah, katak muda ini juga akan menjadi katak dewasa dan selanjutnya akan daur ulangnya sama seperti sebelumnya. Katak dewasa akan bertelur juga ya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini adalah video perubahan dari kecebong sampai menjadi katak dewasa. Nah, kalau ini adalah metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.